ini, sensitivitas diri mereka terhadap makhluk-makhluk alam gaib akan menjadi sangat lebih peka dibandingkan sebelum diri mereka dihampiri oleh makhluk alam gaib. Orang ini biasanya akan lebih sering melihat, akan lebih sering merasakan, akan lebih sering mendengar, bahkan akan lebih sering bermimpi, didatangi, dikunjungi oleh berbagai macam makhluk alam gaib. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sandigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Ketika seseorang baru saja dihampiri, didatangi oleh berbagai macam makhluk alam gaib dan menjadi sosok kodam yang menjaga orang tersebut, biasanya orang-orang ini akan mengalami beberapa hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara logika. Bahkan bukan hanya hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika, beberapa keanehan-keanehan dalam kehidupan orang tersebut biasanya akan datang bermunculan, silih berganti. Ya, proses itu merupakan proses adaptasi yang biasanya terjadi agar diri seseorang mulai bisa menerima energi dari sosok kodam yang datang menghampiri diri mereka. Hanya saja tinggal apakah orang tersebut bisa mengadaptasikan diri mereka dengan energi dari sosok kodam, atau justru orang tersebut menutup diri, menolak, bahkan membuang energi yang datang menghampiri diri mereka. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai beberapa keanehan yang biasanya terjadi ketika seseorang baru saja didatangi, dihampiri oleh sosok kodam. Tentunya saya berharap dengan menyaksikan video ini, teman-teman yang mungkin saja saat ini sedang kebingungan karena beberapa hal yang sangat tidak masuk akal baru saja sering terjadi di dalam kehidupan teman-teman, dan karena nonton video ini mungkin teman-teman bisa memahami bahwa kejadian-kejadian tersebut ternyata menandakan adanya sosok kodam di sekitar diri teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Serta apabila teman-teman memiliki akun Instagram, teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya, karena di akun Instagram saya akan sering mengadakan live agar kita bisa berinteraksi secara dekat, agar teman-teman bisa sharing secara langsung dengan diri saya. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang mempunyai akun Instagram, tidak usah berpikir panjang lagi, teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Seperti yang saya katakan di awal video, ketika seseorang baru saja didatangi, dihampiri oleh makhluk alam gaib dan makhluk tersebut menjadi sosok kodam yang menjaga diri mereka, biasanya orang-orang ini akan sering mengalami beberapa kejadian-kejadian aneh di dalam hidup mereka. Salah satu kejadian aneh yang pasti dan umum terjadi kepada orang-orang yang baru saja dihampiri oleh sosok kodam adalah menjadi lebih peka, menjadi lebih sensitif terhadap kehadiran makhluk alam gaib. Ya teman-teman, hal ini merupakan hal yang wajar dan pasti terjadi. Hampir 90% dari 100 orang yang didatangi, dihampiri oleh sosok kodam akan mengalami hal ini. Sensitivitas diri mereka terhadap makhluk-makhluk alam gaib akan menjadi sangat lebih peka dibandingkan sebelum diri mereka dihampiri oleh makhluk alam gaib.
Orang ini biasanya akan lebih sering melihat, akan lebih sering merasakan, akan lebih sering mendengar, bahkan akan lebih sering bermimpi, didatangi, dikunjungi oleh berbagai macam makhluk alam gaib. Terkadang ada beberapa orang yang mungkin hanya sering melihat satu atau dua makhluk alam gaib, yang sejatinya memang sosok tersebut adalah sosok yang sedang datang dan menghampiri diri mereka. Namun tidak jarang teman-teman, ketika seseorang didatangi oleh satu makhluk alam gaib, namun karena kehadiran makhluk alam gaib tersebut justru membuka gerbang spiritual dalam diri mereka, sehingga orang ini mampu merasakan semua makhluk alam gaib yang ada di sekitar mereka, bukan hanya sosok yang datang menghampiri diri dia. Orang ini akan lebih sering berinteraksi dengan berbagai macam makhluk alam gaib yang ada di sekitar mereka. Ya, terkadang orang-orang yang mengalami hal ini kebanyakan menjadi kaget, menjadi syok, bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengalami ini bisa menjadi orang yang tidak mempunyai akal lagi, atau yang sering kita sebut dengan gila. Oleh karena itu, seandainya jika teman-teman mengalami hal ini dan teman-teman rasa teman-teman sudah mulai tidak kuat, tentunya teman-teman membutuhkan seseorang yang bisa membimbing diri teman-teman, yang bisa mempagari kepekaan supranatural yang ada dalam diri teman-teman, agar diri teman-teman tidak jatuh ke dalam kesesatan. Karena pastinya ketika seseorang baru saja terbuka mata batinnya, ketika seseorang baru saja sangat peka dengan kehadiran makhluk alam gaib, akan ada banyak sekali makhluk alam gaib yang membawa energi negatif, yang memiliki tujuan buruk, akan datang mendekati diri teman-teman. Selain dapat melihat, berinteraksi dengan berbagai macam makhluk alam gaib, salah satu keanehan lain ketika seseorang didatangi, dihampiri oleh sosok kodam, maka orang tersebut biasanya akan sering mengalami meraga sukma. Ya teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang sering mengalami hal ini, meraga sukma adalah hal yang biasa, bahkan bisa jadi sudah menjadi rutinitas diri teman-teman ketika teman-teman mempunyai kemampuan tersebut. Namun akan berbeda ceritanya jika orang yang sama sekali tidak pernah mengalami hal ini, dan saat diri mereka ternyata memiliki ikatan jodoh dengan sosok gaib, sehingga orang tersebut mempunyai kodam yang menjaga diri mereka. Secara tiba-tiba orang ini bisa melakukan meraga sukma saat diri mereka mungkin sedang konsentrasi, di saat diri dia mungkin sedang berdoa, di saat diri dia mungkin sedang bermeditasi, atau bahkan mungkin di saat dia sedang tertidur. Tanpa dia ketahui, sukma mereka keluar, berkeliling di daerah tempat tubuhnya berada, atau bahkan mungkin pergi ke suatu tempat yang tidak mereka ketahui. Pastinya hal tersebut akan menjadi sangat aneh untuk orang ini. Bahkan banyak orang-orang yang mengalami hal ini beranggapan bahwa apa yang mereka alami sejatinya hanyalah sebuah mimpi, hanyalah sebuah bunga tidur, dan umum terjadi kepada banyak orang. Padahal nyatanya apa yang mereka alami, apa yang sedang mereka lakukan adalah kategori meraga sukma. Bisa teman-teman bayangkan efek sampingnya jika seseorang sering melakukan meraga sukma tanpa adanya pertahanan diri. Pastinya akan menjadi sasaran empuk bagi berbagai macam makhluk alam gaib yang sejatinya mempunyai energi negatif dan bertujuan untuk merusak hidup manusia. Banyak sekali orang-orang yang saya temui ketika baru saja didampingi oleh sosok kodam dan mengalami meraga sukma, bukan memperoleh hidup yang lebih baik, bukan hidup yang lebih dekat kepada Tuhan. Justru di saat sukmanya ditahan, sukmanya ditangkap oleh berbagai macam makhluk alam gaib, hidup mereka malah menjadi kacau. Bahkan ada beberapa orang yang menjadi sakit, drop, bahkan sampai meninggal dunia. Oleh karena itu teman-teman, keanehan kedua yang biasanya terjadi di saat seseorang baru saja dihampiri datangi oleh sosok kodam adalah sering mengalami meraga sukma. Sering saya jumpai ketika seseorang baru saja dihampiri oleh makhluk alam gaib, diri mereka
tidak bisa melihat makhluk alam gaib, mungkin hanya bisa merasakan sedikit. Dan diri mereka juga tidak pernah mengalami meraga sukma, tidak pernah merasakan meraga sukma. Tetapi keanehan yang muncul di dalam diri mereka adalah mempunyai emosi, perasaan yang berubah-ubah. Ya, terkadang orang-orang ini bisa menjadi sangat baik sekali dengan orang lain di sekitar mereka. Namun, ada kalanya, ada momennya, orang-orang ini bisa menjadi sangat galak, bisa menjadi sangat orang yang penuh dengan emosi. Orang ini bisa menjadi sangat beringas, tidak terkendali, dikarenakan suatu hal yang dia sendiri tidak mengerti mengapa diri mereka bisa seperti ini. Ya teman-teman, perubahan emosi dari amarah menjadi baik, penyabar menjadi orang yang sangat tergesa-gesa, merupakan juga salah satu efek, merupakan salah satu bentuk keanehan saat seseorang baru saja didatangi, dihampiri oleh sosok kodam. Hal ini menurut saya terjadi dikarenakan energi dari kodam ini masih mencoba untuk beradaptasi dengan orang yang mereka dampingi. Dan pastinya ketika proses beradaptasi tersebut, orang ini belum bisa mengontrol energi yang akan masuk ke dalam diri mereka, sehingga membuat perasaan yang sedang mereka alami saat itu bisa berubah-ubah dengan sendirinya. Bahkan orang tersebut tidak mengetahui mengapa perasaan dalam diri dia bisa berubah-ubah. Nah, seandainya diri teman-teman seringkali mengalami ini, memang tidak semua orang yang perasaannya sering berubah-ubah menandakan orang tersebut mempunyai sosok kodam. Namun, jika teman-teman perasaannya sering berubah-ubah dan disertai dengan kejadian-kejadian gaib, kejadian-kejadian yang ganjil, yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam kehidupan teman-teman. Namun, sesaat teman-teman merasakan perasaan yang sering berubah, teman-teman merasakan kejadian-kejadian aneh, teman-teman mulai sering merasakan merinding, merasakan tidak enak, mendapatkan berbagai macam penglihatan. Ya, hal tersebut bisa saja menandakan salah satu keanehan yang sering dialami oleh orang lain saat ada sosok kodam yang menghampiri, mendatangi diri mereka. Jika keanehan-keanehan sebelumnya merupakan keanehan yang menyangkut mengenai psikologis, mental, sesuatu yang tidak bisa diukur secara kasat mata, maka keanehan yang terakhir ini merupakan keanehan yang berhubungan dengan tubuh fisik seseorang. Ya teman-teman, ketika seseorang baru saja dihampiri oleh sosok kodam penjaga, seringkali saya temukan banyak orang yang mengalami tubuh mereka akan sakit. Sakit yang mereka rasakan tergantung dari seberapa besar energi yang datang menghampiri diri mereka. Semakin besar energi yang datang, pastinya penyakit yang akan dialami oleh orang tersebut akan semakin lama sembuhnya. Ketika seseorang dalam fase ini, apapun obat yang diberikan, berbagai macam cara dilakukan untuk menyembuhkan penyakit ini, semua itu akan sia-sia. Karena penyakit ini akan hilang dengan sendirinya ketika tubuh orang tersebut sudah bisa beradaptasi, sudah bisa menerima energi yang datang menghampiri diri dia. Namun sayangnya teman-teman, terkadang ketika seseorang baru saja dihampiri oleh sosok makhluk alam gaib dan orang tersebut mengalami sakit, kita belum bisa mengetahui apakah sosok gaib yang datang dan membuat orang tersebut menjadi sakit merupakan sosok gaib yang membawa energi positif atau yang membawa energi negatif. Karena terkadang ada beberapa orang yang saya temui, yang saya kenal, saat sakit dihampiri oleh sosok gaib, ternyata sosok gaib tersebut membawa energi negatif, justru membuat orang yang mereka datangi tidak akan pernah sembuh. Bahkan ada beberapa yang saya temui sampai meninggal dunia. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, mengapa orang ini bisa sakit? Mengapa diri saya bisa sakit ketika dihampiri oleh sosok kodam? Jawabannya simpel teman-teman. Sakit yang dialami, sakit yang dirasakan oleh mereka adalah sebuah proses di mana tubuh mereka mulai menerima beradaptasi dengan energi yang datang.
Itulah beberapa hal yang seringkali dianggap aneh oleh orang-orang yang baru pertama kali mengalami, di mana diri mereka baru saja didatangi, dihampiri oleh makhluk alam gaib atau sosok kodam, baik leluhur yang akan menjaga diri mereka. Mungkin sebagian orang-orang akan beranggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa, hal yang umum dialami. Tetapi sekali lagi, untuk orang-orang yang belum pernah sama sekali mengalami hal-hal tersebut, maka saya yakin diri mereka akan merasa ada yang aneh, ada yang salah dengan diri mereka, dengan kehidupan mereka. Namun kita tahu teman-teman, ketika seseorang seringkali mengalami keanehan-keanehan dan mencoba menceritakan kepada orang lain, apalagi orang tersebut tidak memahami, tidak pernah mengalami, biasanya orang ini akan beranggapan bahwa diri kita sedang mengalami gangguan jiwa. Padahal nyatanya apa yang dialami oleh orang tersebut juga dialami oleh banyak orang yang sering berhubungan dengan dunia gaib. Tapi pastinya teman-teman masih banyak hal-hal aneh lain yang tidak saya sebutkan di dalam video ini. Jika seandainya teman-teman ingin berbagi pengalaman keanehan yang terjadi saat diri teman-teman pertama kali baru saja didatangi ataupun dihampiri oleh sosok kodam, oleh sosok penjaga diri teman-teman, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena pastinya pengalaman teman-teman akan membantu orang-orang lain yang sedang mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan diri mereka, apa yang sedang terjadi dengan kehidupan mereka, agar mereka bisa memahami, oh ternyata saya sedang dihampiri oleh sosok kodam. Sampai di sini video saya teman-teman. Salam indigo, salam topeng.